Kalau lu punya duit 400 juta, lu bakalan beli HR-V baru atau Mercedes yang bakal kita review ini. Nah, di sini kita punya GLA 200. Ini dia AMG line. Tahunnya dia 2016 ya. Nah, di sini AMG line kita bisa dilihat dari bumper. Nah, ini grill desain AMG. Dan bumper ya desain AMG ya. Jadi dia ini AMG package ya. Tuh kalau kita lihat grillnya. Nah, di bagian lampu dia udah menggunakan B-xenon ya. Dia teknologi B-xenon. Ini DRL-nya. Lampu sen, dia LED. Jadi dia penerangannya lebih maksimal ya di sini guys. Tuh, udah B-xenon. Jadi desainnya seperti ini nih buat daylightnya. Sini atas lampu sen. Nah, teknologi B-xenon ini dia high beam, low beamnya dengan satu lampu ya. Dan dia udah menggunakan proyektor ini, jadi pencahayaannya lebih fokus. Di bagian bawah dia sudah nggak menggunakan fog lamp lagi, karena udah nggak dibutuhin di sini. Nah, emblem dia pakai dua emblem nih guys. Jadi ada emblem besar di grill dan ada di bagian bumper ya. Nah, di bagian depan dilihat kalau dari kap mesin dia ada guratan ya. Ada 4 guratan. Di sisi samping, di tengah ada 2. Dan di samping lagi dia menyatu ke bumper. Gitu. Nah, kalau di samping ini guratannya sampai ke belakang lurus ya. Di bagian kaki-kaki dia menggunakan velg ring 18 dengan motif AMG. Dia 5 spoke ya. Nah, ban yang digunakan ini pakai Michelin. Nah, di bagian spion dia ada lampu sen di spion. Pintu ini dia ada aksen krom di sini. Pun di atasnya udah nggak ada. Kaca film dia menggunakan 3M full. Bagian depannya dia pakai crystalline. Di samping ini dia Black Beauty ya. Di bagian belakang juga sama. Dia ban dengan profil yang sama 235/50, ban depan belakangnya sama ya. Nah, kalau kita lihat bagian belakang, di belakang ini dia daylightnya seperti ini desainnya. Ini saya tunjukin di gambar ini. Nah, desain LED-nya begini dia 2. Terus di lampu sen, lampu mundur juga udah semuanya udah LED ya. Emblem GLA-nya. Di sini ada chrome. Terus di bagian bawah, karena bumpernya dia AMG line, desain bumpernya ini beda dengan tipe ini ya, yang bukan AMG ya. Nah, itu sama mufflernya ada 2, ada diffuser. Di sini ada wiper. Dan di sini dia sudah menggunakan panoramic sunroof nih guys. Jadi dari depan sini ke belakang ya. Panoramic sunroof bisa dibuka. Gitu. Kita cek bagian dalam. Nah, di pintu di sini udah electric seat. Bagian driver. Sudah ada memory seat, ada 3 penyimpanan ya. Dia tinggal pencet M, nanti di setting. Dia mengatur di spion sama joknya ya. Nah, di sini power window power window-nya buat retract ya. Dan di sini bagasi ya. Oh iya, sebelum kita ke dalam kita cek bagasi dulu ya. Nah, bagasi dia power back door nih guys. Tuh. Bisa buka dari pintu tadi, bisa dari belakang ada handle-nya, langsung tinggal dibuka, dia elektrik ya. Tutup tinggal dipencet aja. Nah, di belakang ini, di tahun ini sebenarnya memang dia nggak menggunakan spare tire lagi. Jadi spare tire ini dia opsional ya. Tapi ada di beberapa tahun dia memang udah disediain sama Mercedes. Karena permintaannya memang pengennya tetap pakai spare tire. Karena zaman itu dia masih pakai run flat tire ya. Spare tire-nya ini dia kaleng. Nggak full size, dia kaleng biar nggak makan bagasi. Di bagian bawah ini buat penyimpanan aja. Buat penyimpanan dan baterai ya.
Nah, ini buku manual masih ada. Sini buat P3K-nya di sini. Gitu. Ya. Ini buat penutup bagasi. Kita tutup aja. Sip. Kita lihat bagian dalam. Nah, yang pertama kelihatan di sini ada jok. Joknya dia semi bucket ya, guys. MG line, dia kombinasinya dia Alcantara, kulit, terus dengan stitching merah semuanya sampai ke bawah. Nah, di bagian driver dia electric seat, dan di bagian sini dia manual ya. Ini buat extend, buat yang kakinya panjang, aman gitu. Nah, untuk bagian setir untuk MG line dia desainnya paling 3 gini ya. Nah, dia ini buat Bluetooth, terus audio, buat mute, sama di situ juga. Nah, di sini buat pedal shift. Pedal shift ini buat transmisi manualnya. Nah, terus di sini ini transmisinya ya, udah elektrik di sini. Kondisi setir masih bagus semuanya. Tuh. Kita coba cek di dalam. Nah, kuncinya seperti ini ya, guys. Jadi kita masukin di sini buat dipasang. Kita colok masuk gini, terus tinggal diputar. Gitu. Nah, ini buat headlampnya. Dia ini settingan auto bisa. Terus di bawahnya ada handbrake. Handbrake-nya ini elektrik. Buat lepas handbrake-nya kita tarik gini. Ya kan, buat handbrake kita tekan. Tapi waktu posisi transmisi kita lagi parkir, kita kan tinggal pencet di P aja gini, itu langsung di posisi parking. Ada di indikator tuh. Nah, tinggal kita kalau mau jalan tinggal kita ke bawahin gini. Nah, itu masuk di D. Kalau mundur dia ini netral, ke atas lagi baru gigi mundurnya ya. Waktu kita matiin mobilnya, dia otomatis handbrake ya, karena udah elektrik, dia otomatis. Kondisi mobil ini sekarang dia di odometer 48.000. Kalau kita hitungan kilometer, kalau ini kan dia miles ya, kalau kilometer itu kurang lebih 70 ribuan ya. 2016 pemakaian 7 tahun ya. Ya kurang lebih sewajarnya mobil di Jabodetabek ya. Nah, kalau kalian lihat panelnya ini, dia panelnya ini teksturnya aluminium tuh, guys. Kalau kelihatan dengan desain kisi-kisi AC seperti ini dibukanya begini, ditutup bisa begini. Ditutup kanan. Kalau kita nggak butuh AC, kita tinggal tutup ke kanan, bukanya ke kiri. Nah, ini udah monitornya. Pengoperasiannya dia di sini ya. Terus AC ini kita puter, AC-nya puter. Ini pengaturan suhu. Nah, ini buat settingan itu ya. Buat ke radio, media, navigasi. Terus ini buat Bluetooth teleponnya. Nah, ini bagian samping. Di bagian passenger, dia manual. Jadi settingannya dia manual ada di sini. Tapi dia ada tambahan lumbar support aja. Lumbar support itu apa? Jadi settingannya buat punggung ini ya. Nah, di bagian sini juga ada. Di bagian driver juga ada. Kita settingan lumbarnya di sini. Gitu. Di tengah ini dia nggak ada apa-apa, cuma ada cup holder. Di sini ada penyimpanan lagi. Di sini lighter. Di konsol tengahnya juga cuma USB aja tuh, USB. Nah, ini dengan settingan tinggi saya, settingan setiran saya, dia bisa naik turun di sini, terus gitu, bisa menukik juga. Nah, di settingan saya 180, tinggi 180. Kita coba duduk di belakang ya.
Enaknya mobil ini ya karena dia masuknya small SUV ya, jadi dia nggak terlalu besar tapi nggak terlalu rendah, jadi pemakaian kita praktis. Jadi nggak terlalu tinggi juga mobilnya tuh ya. Tapi ground clearance-nya di atas sedan ya guys, segini mah. Di jok belakang juga sama kombinasi dia dengan stitching merah, terus ada Alcantara, terus dengan kombinasi kulit. Kita duduk. Nah, tinggi 180 tadi yang saya setting di depan. Nah, itu dia agak jauh ya memang, tapi di sini juga masih ada spare. Buat tinggi 180 sih masih ada 4 jari ya. Walaupun sebenarnya kalau kita mau majuin juga masih muat sih kalau saya 180. Nah, di bagian belakang kita bisa lihat joknya nih, desainnya seperti ini. Terus di sini sisi samping itu tadi ke belakang ya, ada cover buat bagasi. Ini panoramiknya. Kalau kita tutup dia ada di sini settingan. Kita pencet full, ditutup ya. Tuh. Nah, dia cover panoramiknya ini dia case jenis tirai ya. Tapi ini nggak panas sih guys, karena rata-rata orang pasang udah dipasang kaca film bagian atas, terus nanti ini ada tirainya buat lindungin cahayanya biar lebih aman lagi. Tapi sejauh ini sih nggak ngerasain panas sih, udah oke sih. Ya gitu ya. Mobil ini kita jual dengan harga untuk cash dia 407, sama harganya dengan HRV baru SE. Nah, kalau buat kalian yang mau cari kenyamanan, safety, terus secara image juga lebih premium, ya kalian ada pilihan opsi ke GLA 200 AMG ini ya. Buat yang mau tanya-tanya, silakan nanti saya lampirin WhatsApp saya, nomor telepon. Kita ada beberapa mobil juga, mungkin yang lain kalian bisa tanya juga yang mungkin nggak ada di video. Anda lihat depannya kebetulan lagi nyala. Kita berapa unit mobil ada stok kurang lebih 30-an ya. Segmennya memang di premium, kalau nggak di mobil yang tahun-tahun muda. Nanti kalau ada yang mau ditanya untuk tipe lain silahkan via WhatsApp, bisa DM ke saya buat informasi kendaraan ya, bisa tanya sama saya langsung lewat WhatsApp. Itu aja. Mobil ini 2016 GLA 200 AMG Line, pajaknya bulan 10, badannya masih tebel banget tuh. Depan belakang baru semuanya, masih tebel, kondisi bagus, kita jamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Kita bisa buyback garansi ya, jadi kita balikin full duit kalian kalau kalian ada menemukan bekas banjir atau nabrak. Atau kita perbolehkan buat inspek ya ke dealer resmi, itu lebih bagus, jadi clear di depan gitu ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa follow, like, dan komen ya. Oke, sukses selalu, sehat buat kita semua, amin.